Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Zainul Fuad pada mata kuliah Hukum Adat. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada materi tentang dasar hukum adat. Materi ini sejatinya ingin mengulas masalah payung-payung hukum, dasar-dasar hukum dari level atas hingga level ke bawah, karena peraturan ini tersusun secara hierarkis. Ada aturan tertinggi dan aturan yang terendah, masing-masing menyusun secara hierarkis, secara berjenjang bagaimana hukum adat berlaku dalam koridor kenegaraan. Dalam koridor kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum adat ternyata bisa berlaku dan diberlakukan oleh negara. Kita akan melihat bagaimana susunan hierarki regulasi terkait aturan yang mengatur tentang hukum adat. Dengan saya Iwan Zainul Fuad. Let's go. Kita sampai pada materi keempat pada pertemuan kelima. Ini dasar hukum adat. Kita lihat bagaimana regulasi tentang hukum adat dari konstitusi TAP MPRS. Ini tersusun secara hierarki seperti piramida ini ya. TAP MPR, EB, Algemene Bepalingen, ini regulasi yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial. Juga IS, Indisch Staatsrechtling, juga dibuat pada masa kolonial Belanda dan ini masih berlaku. Kenapa masih berlaku? Nanti akan kita bahas. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UPA. Kemudian Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minyak Bumi, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Desa. Kemudian ada RR berlaku pada masa kolonial, Reglement. Kemudian PP terkait dengan regulasi-regulasi di atas, dan PP terkait dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Ini dari level atas konstitusi di sini hingga TAP MPR hingga undang-undang, dan ke PP. RR ini sederajat dengan PP. Kita sudah melihat bagaimana peta regulasi terkait dengan hukum adat. Berarti kalau dipetakan kita bisa memahami bahwa hukum adat ini ternyata berlaku secara terbatas. Saya ulangi lagi, hukum adat berlaku dalam koridor kenegaraan Republik Indonesia, berlaku secara hukum positif di Indonesia secara terbatas. Saya ulang lagi, terbatas. Tidak semuanya memakai hukum adat. Hukum adat berlaku secara terbatas. Batasnya apa? Ada lingkup-lingkup yang masih memungkinkan diberlakukan hukum adat. Yang pertama terkait dengan hukum agraria, hukum tanah, di mana pengaturan adat tentang tanah seperti hak perorangan, seperti hak hiasan, druwe, kemudian hak yang kolektif seperti ulayat, ini berlaku dalam kepemilikan hak atas tanah, dan ini diatur dalam UPA. Kemudian pokok kekuasaan kehakiman. Di sini hukum adat juga bisa berlakukan secara terbatas. Dalam koridor batasannya adalah batasan kekuasaan yudisial. Di mana hakim ketika menyelesaikan sengketa ini bisa berpatokan, bisa berpedoman pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
terutama berkaitan dengan masalah keperdataan. Kemudian undang-undang yang sifatnya melindungi hukum adat dari eksplorasi eksploitasi seperti apa? Kehutanan, adanya HPH dari korporasi besar ini, bagaimana adat masyarakat, terutama tentang hutan adat dan hak tanah adat ini masih dilindungi oleh negara. Maka diberlakukan tentang undang-undang tentang kehutanan di sini. Hak masyarakat hutan adat masih terlindungi. Demikian juga dengan dari eksplorasi minyak dan gas. Kemudian perikanan juga dilindungi, bahwa eksplorasi perikanan memakai masih mempertimbangkan hukum adat dalam proses eksplorasi dan eksploitasinya. Kemudian ini berlaku terbatas mulai lingkup karena sudah otonomi daerah, adanya dekonsentrasi dari pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke daerah. Di sini undang-undang tentang pemerintahan daerah dan mengatur dari pusat dilimpahkan ke daerah tingkat 1, kemudian daerah level kedua, kabupaten dan kota madya. Sekarang kota aja yang sampai kota madya ya. Kemudian sudah sampai ke level desa. Levelnya level pertama pusat, kedua provinsi, ketiga kota kabupaten, keempat levelnya sudah sampai keempat, yakni pemerintahan desa. Nah, dan ini nanti diatur dalam undang-undang desa. Dan ini menjadi payung. Nanti juga ini keberadaan undang-undang Pemda ini sinergis dengan undang-undang desa yang diundangkan sebelumnya. Tahunnya masih sama, tahun 2014. Tapi undang-undang desa diberlakukan kembali. Ya. Next regulasi yang mungkin masih dibahas, yakni undang-undang tentang masyarakat hukum adat, karena ini sudah menjadi amanah konstitusi dari adanya amandemen konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan amandemennya berupa adanya pasal terkait pengaturan tentang masyarakat hukum adat yang diatur di pasal 18B kedua. Nah, diatur tentang masyarakat hukum adat. Maka nanti sudah dibuat ini sekarang dan masih dalam pembahasan tentang RUU masyarakat hukum adat yang nantinya diharapkan kompatibel dengan undang-undang desa. Next. Nah, pasal 18B satu ya, kurang B ya ini ya, nanti diperbaiki. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Ini yang agak tidak terlalu kelihatan, masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ya, ini bagaimana hukum masyarakat hukum adat sebagai media tumbuh dan berkembangnya hukum adat ini diakui, dihormati dalam koridor negara kita Republik Indonesia. Ini perubahan dalam amandemen, dan ini membutuhkan pengaturan lebih lanjut dan menjadi amanah konstitusi. Kemudian, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ini melihat bagaimana hukum adat sebagai bagian dari budaya. Sebagai bagian dari budaya, hukum adat ini bagaimana dilindungi oleh negara dan oleh masyarakatnya sendiri. Ini masyarakat hukum adat. Ketika masyarakat hukum adat ingin melindungi dan memelihara nilai budayanya termasuk hukum adat, ini dilindungi oleh negara. Itu intinya.
Next, pasal 2 aturan peralihan. Pasal 2 aturan peralihan ini terkait regulasi berkaitan dengan transisi kekuasaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Dimana ketika Indonesia merdeka ini supaya tidak ada kekosongan hukum diperlukan adanya aturan peralihan. Dalam hal ini memerlukan adanya pengaturan hukum yang telah diberlakukan sebelum Indonesia merdeka supaya tidak ada kekosongan hukum. Nah, ini ada di pasal 2 aturan peralihan. Kalimatnya segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Berarti hukum yang diberlakukan sebelumnya dianggap masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, berarti undang-undang yang diatur sebelum konstitusi kita, sebelum Indonesia merdeka ini masih berlakukan kembali. Seperti undang-undang yang berlaku pada masa kolonial ini diberlakukan kembali ketika Indonesia merdeka. Ya. Kemudian pasal 2 aturan peralihan ini berubah lagi ketika kita melakukan amandemen terhadap konstitusi kita. Nah, perubahannya di sini dari pasal 2 tadinya menjadi pasal 1. Redaksinya juga mengalami sedikit perubahan, tapi intinya sama. Segala peraturan perundang-undangan yang ada di awalnya agak berbeda, kemudian masih sama, masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ya. Bagaimana nanti hukum adat yang diakui pada masa kolonial diberlakukan kembali ketika Indonesia merdeka. Perintah MPRS tahun 1960. Ya, bagaimana hukum adat juga berlaku. Kita lihat berlakunya di mana? Berlakunya ketika dalam pembinaan hukum nasional. Sekarang pembentukan hukum nasional. Dalam pemerintah ada BPHN, Badan Pembentukan Hukum Nasional. Di legislatif DPR ada Balek, Badan Legislatif. Kemudian kita lihat fokus utamanya di mana? Terkait dengan hukum perkawinan dan hukum waris. TAP MPRS ini mengamanahkan artinya regulasi-regulasi yang memakai hukum adat sebagai faktor pembentukan hukum perkawinan dan hukum waris. Mengakomodir adanya hukum adat diantaranya selain hukum adat agama. Next, Algemene Bepaliken. Nah, ini undang-undang yang dibuat pada zaman Belanda lewat STB. STB itu singkatan ya, untuk menyingkat ya, dari Stadbal. Nah, sama dengan undang-undang, derajat regulasinya sama dengan undang-undang. Nah, di Algemene Bepaliken ini diatur bahwa ini lebih terkait dengan kalau lihat politik hukumnya, ini terkait dengan unifikasi hukum atau penyatuan hukum. Di sini dalam AB ini orang-orang non-Eropa, masyarakat pribumi dan masyarakat timur asing, pendatang non-Eropa bisa secara sukarela mentaati peraturan hukum dagang perdata Eropa. Ya, ini hukum adat ya, hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial ini bisa ditaati secara sukarela oleh orang pribumi maupun orang asing. Orang pendatang non-Eropa, supaya seluruh seperti halnya warga negara Hindia Belanda pada waktu itu, masyarakatnya terbagi 3 sebetulnya. Ada masyarakat Eropa, kemudian masyarakat pribumi sendiri, kemudian masyarakat timur asing, pendatang non-Eropa seperti dari Cina, India sama Arab. Nah, mereka dianggap pendatang non-Eropa. Mereka bisa
bisa mentaati, secara sukarela mentaati hukum buatan pemerintah Hindia Belanda. Dasar hukumnya apa? Lewat ini AB, Algemene Bepalingen. Nah, karena pada asasnya nanti ada di IS, pada asasnya masyarakat pribumi dan masyarakat timur asing, pada asasnya mereka tunduk patuh pada hukum adat mereka masing-masing. Nah, di AB ini agak kebalikannya. Di sini masyarakat pribumi dan timur asing bisa mematuhi hukum buatan pemerintah kolonial. Nah, di IS kita lihat di IS ini. Di IS. Pada asasnya ini pedoman pembentukan organisasi bagi hukum perdata material bagi orang Indonesia dan timur asing dengan asas bahwa hukum adat mereka dihormati. Ya, intinya ya, khususnya terkait dengan masalah keperdataan. Nah, ingat, perdata material. Kalau masalah pidana datanya mengarah ke unifikasi hukum. Daripada IS, Indies Start Traveling. Ya, next. Kemudian terakhir dengan agraria, undang-undang pokok agraria. Di sini undang-undang pokok agraria ini merupakan breakthrough, merupakan terobosan pada masa itu, pada masa setelah Indonesia merdeka, membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh, lebih sistematik dan menyeluruh. Tuntutannya adalah bagaimana undang-undang pokok agraria yang dibuat pada masa itu bisa mengakomodir kepemilikan hak atas tanah yang dibuat pada sistem masa kolonial dan hak atas tanah yang ada pada masyarakat pribumi lewat hukum adat. Nah, ini hukum adat. Ya, saya ulangi, undang-undang pokok agraria ini mengakomodir dua sistem tadi, sistem barat kolonial dan sistem adat. Ya, ini dua-duanya kemudian diramu dalam UPA. Karena sebenarnya dua sistem ini menganut prinsip yang berbeda. Kalau hak tanah dalam hukum barat nanti diatur dalam Agraris Wet dan Agraris Beslui. Ini mengatur hak yang sifatnya individual. Lihat, eigendom, erfak, opsal, gebruik dan seterusnya. Ini mengatur hak secara individual, perorangan. Setiap orang ya hak tanah kepemilikannya diatasnamakan orang per orang. Siapa yang memiliki atas tanah secara individual kepemilikannya. Berbeda dengan hukum adat, di mana dalam hukum adat ini pengaturan kepemilikan tanah bahwa tanah bisa dimiliki secara individual di Yayasan Andra Benin Rue dan seterusnya, juga dimiliki secara kolektif. Nah, bagaimana hak atas tanah yang diatur dalam sistem hukum barat dan hukum tanah ini, hukum adat ini diakomodir oleh UUPA. Pengakomodirnya bagaimana? Lewat adanya hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16. Ini terkait dengan pengaturan secara individual, di mana ada UPA mengatur adanya hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dan seterusnya. Ini kepemilikan secara individual diatur dalam UPA. Ini untuk mengkonversikan regulasi hak atas tanah dalam hukum barat dan hukum adat yang sifatnya individual. Kemudian UPA ini juga mengakui adanya hak ulayat.
sebagai hak yang sifatnya kolektif. Next. Nah, dalam kekuasaan kehakiman ini berlaku terbatas ya. Kita menganut adanya trias politika, kekuasaan legislatif, eksekutif, sama yudisial. Nah, hukum adat berlaku terbatas dalam ranah yudisial. Dibatasi pada masalah yudisial, kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman kita ketahui di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengaturannya di mana? Di Undang-Undang tentang pokok kekuasaan kehakiman. Nah, kita sudah mengalami 3 kali perubahan. Kita lihat 3 kali, Undang-Undang 35, Undang-Undang nomor 4 2004, Undang-Undang yang terakhir 48 tahun 2009. Ya, regulasi ini mengatur tentang pokok kekuasaan kehakiman. Nah, pengaturannya bagaimana? Kita lihat. Ini pengaturan yang relatif teksnya dan redaksi yang nyaris sama, meskipun diatur dalam regulasi yang berbeda di Undang-Undang 1470 dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Intinya mengatur bahwa keputusan yang dibuat oleh pengadilan, oleh hakim ini mendasarkan diri selain mengatur pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, juga mengatur sumber hukum tidak tertulis sama sumber hukum tak tertulis untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengadili. Kita pasti tahu adanya dasar hukum. Ketika hakim menyelesaikan sengketa, butuh adanya dasar hukum. Nah, dasar hukum ini bisa diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Dan sumber hukum tidak tertulis. Yang dimaksud dalam kalimat ini adalah fase ini adalah hukum adat. Fase sumber hukum tidak tertulis adalah nama lain dari hukum adat. Kemudian selain itu juga hakim diberikan beban kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dalam frase ini adalah hukum adat. Ya, penggalian hakim terhadap hukum adat ini secara teknis bisa kan tidak mungkin hakim mengetahui sendiri dan sendirinya mempelajari secara teoretik hukum adat. Dia bisa memanggil saksi ahli yang paham tentang hukum adat. Nah, dari saksi ahli ini bisa disimpulkan bagaimana ketentuan hukumnya, dan ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa. Karena kekuasaan kehakiman ini intinya adalah kekuasaan dalam penyelesaian persengketaan. Next, kehutanan. Kita lihat, ini membatasi kehutanan, minyak bumi dan gas, perikanan. Ini sifatnya melindungi hukum adat dari eksplorasi dan eksploitasi hutan, minyak, dan perikanan. Next, pemerintahan daerah ya sudah mengatur lebih lanjut tentang desa sebagai level yang paling bawah dari otonomi daerah. Ya, ini pengaturan tentang undang-undang desa. Ya, ini ditujukan agar secara level yang lebih kecil, kesatuan masyarakat hukum adat ini bisa berdaya, juga mandiri dalam pengaturan pembuatan hukumnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan
komen, dan jangan lupa nanti subscribe ya. Terima kasih. Saya tutup. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.